Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Saudaraku muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini masih di bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, bahwa Rajab itu bulannya Allah, wa Sa'bana syahri. Sa'ban itu bulannya Rasulullah, wa Ramadan sahru ummati. Ramadan ini kata Nabi adalah bulannya umat saya, adalah bulan kita semua umat Islam, di mana bulan yang begitu mulia, ampunan diberikan, pahala dilipat gandakan, rahmat dan keberkahan diturunkan kepada kita semua. Semoga kita bersama bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, bahwa dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kiranya ada pengantar yang penting tetap akan kita sampaikan, karena menjadi hal yang melandasi mengapa Syekhina Murabbi Ruhina Simbah Kiai Ali Maksum mengikhlaskan segala waktu dan kesempatannya untuk memberikan literatur yang luar biasa kepada kita semua. Yang mendasari diantaranya adalah bahwa saudara kita muslimin, kelompok yang cenderung ingin melakukan puritanisme terhadap Islam, akan dikembalikan, dikiblatkan kepada kemurnian sumber aslinya Al-Quran dan Al-Hadis. Itu di satu sisi sebuah hasanah, tapi di sisi lain kemudian terkesan menafikan suri toladan yang telah dikembangkan oleh salafus sholih. Sehingga kitab ini mencoba mengkaji dari berbagai sumber yang sekaligus berkeinginan agar tidak terjadi perdebatan yang kemudian bahasa kasarnya itu liar. Jadi yang punya pendapat dan mengamalkan diterangkan di sini tentu punya dasar, dan yang tidak sependapat juga disampaikan oleh beliau mu'alif juga punya pendapat. Salah satu di antaranya diterangkan di sini, dan kita masuk pada persoalan yang pertama. Yang menjadi harapan dari mu'alif adalah Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatin minal masailil lati la yambaghi tubadulul ingkari fiha. Amsilatin, contone siji minal masaili, saking pira-pira masalah allati la yambaghi kang ora prayoga apa tabadulu gonta-gantine
al ingkari ing ingkar fiha ing dalem masail misla mas'alati qobliyatil jumu'ati misla mas'alati umpamane masalah qobliyatil jum'ati salat sunnah qoblilan jum'ah wa misla mas'alati talqini lan umpamane masalah talqin mayit. Yang kedua misla mas'alati tilkal talqin mayit talqinil mayiti ba'da dafni sause den pendem wa nahwihima lan uga sepadane masalah-masalah liyane qobliyah jum'ah lan talqin mayit. Di antaranya yang selama ini menjadi perdebatan berbeda pendapat adalah qobliyah jum'ah itu ada dasarnya atau tidak. Kemudian talqin mayit itu ada dasarnya atau tidak. Kailayas tauliya supaya ora nguasani alaihim ing atase tolabah wa ghairihim lan saliyane tolabah fi dinihim ing dalem agamane tolabah wa ghairihim apa alwasawisu pira-pira waswas wal auhamu lan salah cipta salah kedaden al batila tukang batal wala yatasallatu alaihim lan ora ngereh ing atase tolabah wa ghairihim sapa asyaitanu setan wa auliya'uhu lan bala-balane setan bil ihwa'i kelawan nyasarake wal idlali lan tegese ya nyasarake wala yakhtaru lan ora kebujuk sapa tolabah bital bisati ahlil ahwai lawan pira-pira kebawure ahli hawa. Yang ditekankan di sini bahwa agar dengan hujjah ahlus sunnah wal jamaah ini tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi hal-hal yang terjadi yang membawa pemahaman yang sasar sesat. Karena atas dasar pengaruh hawa nafsu orang yang memiliki pendapat. Wa ingkasural kilu lan senajan akeh opo al-kilu yang dikatakan wal qalu lan qol atau pendapat yang menyatakan. Terlebih yang ditekankan di sini adalah agar wa ya'lamu haqqan annama alaihi salafus shalih, menjadi keyakinan kita wa ya'lamu lan ngerti sapa talabah hakon kelawan hak annama ing setuhune barang alai iku alaihi ing atase ma sapa as-salafu ulama salaf as-shalihu kang soleh wa iya ma iku al-haqqu kang bener al-muttaba'u kang den anut famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Jadi ditekankan bahwa ketika kita mengikuti salafus shalih, para santri kaum muslimin harus dengan penuh keyakinan al-haqqul muttaba, bahwa memang sepatutnya kita mengikuti para ulama
salafus sholih. Para pemirsa, saudaraku muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Juga salah satu hal yang mendasari dari muallif kitab ini adalah laula akhrajahul khatibul Baghdadi fil jami' wa ghairihi. Laula akhraja, upama orang ngetokake hu ing hadis sapa al khatibu Imam Khatib al Baghdadi kang bangsa Baghdad fil jami'i ing dalam kitab Jami' wa ghairihi lan liyane kitab Jami' annahu stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Kanjeng Nabi. Dawe Nabi idza dhaharatil fitanu, tatkalane pertelo apa al fitanu pira-pira fitnah, au qala utawa ngendikan Kanjeng Nabi al bid'ah, pertelo apa bid'ah wasubba ashabi lan den pisuh-pisui dionek-onekke sapa ashabi sahabat ingsun fal yudhiri mongko becik nglahirna sapa al alimu wong alim ilmahu ing ilmune alim. Faman sapa wonge lam yaf'al ora nglakoni sapa wong zalika ing mengkono-mengkono nglahirke ilmu wa alaihi mongko iku tetep ing atase man laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan malaikate Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan menungso ajmain hale kabeh. La yaqbalullah ora nrimo sapa Allah minhu saking wong utawa sangka ibadah sirfan ing ibadah fardhu wala adlan lan ora nampa ing ibadah sunnah. Ini salah satu yang mendasari Syekhina almarhum al-maghfurlah Simbah Ali Maksum menyusun kitab ini. Jadi Nabi bersabda idza dhaharatil fitan, ketika jelas-jelas nampak terjadi fitnah-fitnah sesama muslim atas ibadah muslim lainnya, atau Nabi juga menggunakan istilah bidah, beberapa bid'ah. Lebih dari itu wasubba ashabi, bahwa sahabat Nabi, atau mungkin kalau diturunkan saat ini para kiai sudah dionek-onekke, saling menghujat, dipisui. Dalam situasi seperti itu fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus tampil, harus mengeluarkan karyanya sebagai pengingat dan penguat terhadap amaliyah jamaahnya. Nah, di sini Simbah Yai jama'tu fi hadzal kitab ma qalahu asatinul ulama. Jadi di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disusun dari berbagai pendapat asatinul ulama, tokoh-tokoh ulama al-alam yang mulia. Juga wa kabiru rijalil Islam, tokoh-tokoh Islam. Idla sabila limislil qasir, beliau ngendikan krana ora ana dalan iku maujud limislil qasir marang sepadane ingsun kang cupet fi hadzal amri ing dalem iki perkara.
Soalim beliau saja memposisikan diri idla sabila limislil qasir, menganggap terbatas ilmunya, pengetahuannya. Nah, sehingga saat ini tantangan kita adalah orang-orang yang belajar secara cepat dari sisi kemajuan media, menangkap berbagai banyak informasi, di satu sisi memang menjadi hal yang membawa positif terhadap transformasi nilai-nilai dan informasi keagamaan, tapi di sisi lain terkadang timbul pandangan yang berbeda kemudian menyalahkan kepada amalan umat Islam lainnya. Dalam posisi inilah kita umat Islam, mari kita sadari bahwa kelompok yang berkeyakinan atas suatu amalan tertentu, itu kita yakini mereka juga punya sandaran, punya dalil begitu. Sebaliknya yang tidak sependapat dan tidak melakukan, kita sadari mereka juga memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita. Sehingga bagi kita umat Islam jangan larut dalam perdebatan-perdebatan masalah furu'iyah yang menjadi bagian dari hasanah atau ibadah umat Islam lainnya. Maka setidaknya kita kembali kepada Allah bahwa dalam beribadah, selain dalil yang menjadi sandaran, yang menjadi inti pegangan kita, kita juga perlu bagaimana memposisikan ibadah ini berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing yang bisa menghantarkan kepada rasa ikhlas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan bahwa perbedaan di antara umat Islam adalah rahmah. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.